di hadapan Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan di setiap kesesakan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah bibir dan lidah kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami untuk menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam lembut di setiap hati kami dan ajarkan kami untuk terus hidup di dalam poros kehendak-Mu. Kami menyerahkan JG kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami di JG hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berikan kami kemudahan dan kelancaran. Tuhan berkati setiap sambungan internetnya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Oke, oke. welcome home semuanya. Aku udah paste di grup chat ya. Ada 3 lagu. Ya udah nanti kalau teman-teman ada yang tahu lagunya sama-sama ya, sama-sama nyanyi. Aku coba onin dulu liriknya di sini. Oke. Yuk, mari kita sembah Tuhan. Yes Tuhan, kita butuh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengangkat pujian ini Tuhan, menjamah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Setiap jam Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal di milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru
berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Thank you Lord. Sembah Dia, haleluya. Sekarang thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau tambahkan umur kami Tuhan. Meskipun badan kami mungkin terasa lelah Tuhan, tapi kami mau datang dengan rasa haus dan lapar Tuhan. Kami mau datang dengan rasa keinginan mencari nama-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi iman kami Tuhan, penuhi roh kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan hari ini Tuhan, nama-Mu saja yang dipanjatkan, nama-Mu saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yes. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Thank you. Sorak-sorai kemenangan lagu ini Tuhan, kami mau panjatkan. Yes Lord, Engkau segalanya Tuhan. Jesus, sembah Dia, Tuhan. Sekarang sekarang
Oh Lord, you're my all in all, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, Tuhan. You're my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, you give up, I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari nyanyikan lagu Taking My Sin. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. One more time, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Thank you, Lord. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan,
Engkau masih pelihara hidup kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami napas, Engkau masih memberikan kami pekerjaan Tuhan. Engkau masih memberikan kami tempat tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudari kami Tuhan, Marcella Tuhan, yang dimana dia akan sharing firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan pakai mulut Marcella Tuhan untuk bisa mengutarakan apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan Tuhan melalui Marcella bisa menjadi benih yang subur di dalam iman kami, di dalam roh kami Tuhan, dan bisa terus menjadi buah dan pohon yang lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup bungkus CG malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Marcella. Thank you Kak Akam, Pak Present Worship-nya. Thank you to Deborah juga. Shalom semuanya, selamat malam. Kita mau sama-sama belajar bersama ya. Udah kelihatan ini apa PowerPoint-nya. Oke, shalom semuanya. Kita mau sama-sama belajar ya mengenai firman Tuhan malam ini. Yang mau saya sampaikan adalah soal faithfulness atau kesetiaan ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing apa itu kesetiaan. Boleh dibuka mic-nya. Kesetiaan itu bicara komitmen. Ya, thank you Kojo. Soal komitmen ya. Ada lagi? Tidak tergoyahkan ya. Tidak tergoyahkan. Oke, thank you Akon. Tidak tergoyahkan. Kesetiaan tidak tergoyahkan. Oke. Cik Deborah? Kesetiaan, ketaatan. Kesetiaan sama dengan ketaatan ya. Thank you Cik. Ada lagi? Sama. Hampir sama sih, tapi memang harus ada ujungnya, konsisten. Ya, konsistensi juga ya. Thank you Cik Ute. Yang katakan teman-teman tadi adalah ada poin-poin yang akan kita pelajari sama-sama ya. Semua yang dikatakan tadi mencakup dari firman malam ini ya. Ini ada dua gambar di sini ya. Yang satu kan soal keluarga. Tadi yang faithfulness, kesetiaan dalam keluarga, yang kita sebagai suami istri kan kita komitmen ya. Tadi yang kau bilang komitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita setia sampai akhirnya ya, nggak bisa yang kita asal ngomong sudah bosen, atau misalnya kayak ada masalah sedikit pengennya cerai gitu kan, nggak boleh kan, karena kita harus belajar ya di dalam Tuhan. Kita setia dalam segala keadaan, suka duka, dalam keadaan susah senang. Tuhan mengajarkan supaya kita bisa tetap setia sama pasangan kita, sama keluarga kita ya. Terus ada satu lagi nih gambar soal orang-orang yang naik gunung ya. Aku ingat dulu dosenku tuh pernah bilang, kesetiaan orang tuh diuji ketika mereka tuh naik gunung gitu. Karena naik gunung tuh kan susah ya, menguras tenaga, energi dan juga emosi gitu kan. Karena susah gitu kan, capek. Dan ketika kayak naik gunung itu, kita nggak, pasti ada orang yang kuat, ada orang yang lemah gitu loh.
kita naik gunung bersama gitu. Dan di sini digambar, di sini kan di foto ada kayak tali gitu kan, buat membantu teman-teman yang lain yang ada di bawah situ supaya jangan ada yang jatuh, jangan ada yang ketinggalan, supaya mereka benar-benar tetap ada satu grup bersama, naik bersama, turun bersama. Itu kan kayak motonya mereka gitu kan ya. Nggak bisa kan ketika yang kuat itu, oh kamu lemah, kamu tak tinggal di tengah gunung sini aja, kan nggak bakalan bisa kan, tetap harus setia sama teman yang lemah. Mereka harus kayak apa, membantu mereka supaya sama-sama bisa naik gunung sama turun gunung bersama gitu ya. Ini ada 2 ayat di sini, kalau ada mau baca sekalian 2 ayat nggak apa-apa. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Langsung Wita, langsung dulu. Oh, langsung ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Terima kasih. Thank you Cik Deborah. Nah, di sini dikatakan ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Di sini dikatakan kita perlu setia dulu dalam perkara-perkara kecil ya, sehingga kita bisa juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan kita bisa tahu orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang jadi bilioner gitu, mereka tuh pasti akan selalu memulai hal itu dari hal yang kecil dulu. Misalnya kayak tech giant, kayak ownernya Facebook itu kan ya, dia kan mulai dari nol, dari komputernya dia di rumah sendiri. Dia bisa setia bekerja untuk memulai startupnya dia sampai dia bisa sukses, dan bahkan dia bisa jadi bilioner seperti itu kan karena dia bisa setia dalam perkara kecil dulu. Kalau misalnya dia pasti dalam memulai sesuatu, memulai ya tadi bilioner itu mulai, pasti akan ada ganjalan, pasti akan ada masalah, pasti akan menemukan suatu hal yang problems gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau misalnya dia dalam mempunyai problems itu, dia langsung give up, dia nggak mau tekun untuk melakukannya, dia nggak bakalan bisa sukses sebesar ini gitu loh. Nah, makanya Tuhan katakan, Tuhan pengen kita tuh setia dalam perkara yang kecil dulu. Apa yang kita punya, apa yang kita jalani sekarang, kita tekuni, kita jalani, walaupun ada problems gitu, kita fokus ke hal yang kita miliki sekarang ini dulu gitu. Nggak usah berpikir hal yang perkara yang terlalu besar gitu. Pokoknya kita setia, tekun, dan jangan give up. Dan dikatakan ini, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu setia ya, dia akan menggenapinya. Di sini kan dikatakan akan, bukan dikatakan telah ya. Kenapa dikatakan akan itu? Karena pasti kita akan punya proses gitu loh, proses sebelum Tuhan menggenapi janjinya, proses sebelum Tuhan menyatakan kuasanya atau memberikan mukjizatnya. Nah, dalam proses penggenapan itu gimana sikapnya kita? Apakah kita akan tetap setia untuk tekun mencari Tuhan? Apakah kita akan tetap setia untuk percaya kalau Tuhan mampu, walaupun waktunya lama, walaupun nanti caranya berbeda? Tuhan tidak pernah berubah setia. Tapi terkadang kita manusia yang berubah setianya ketika misalnya keadaannya tidak seperti yang kita ingini, terus jadi kayak sikapnya kita berbeda, ataupun perasaan kita jadi berubah. Terkadang kita yang menganggap Tuhan itu tidak memberkati, atau terkadang kita berpikir Tuhan itu kok menjauhi kita. Padahal di sini dikatakan ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan itu setia, firman-Nya tidak pernah berubah, dia tidak pernah berubah juga. Dikatakan kan Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya ia tetap sama. Tapi yang berubah itu terkadang kita sendiri, cara pandangnya kita, atau kita berpikir punya negative thinking ke Tuhan gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan itu kita pastinya harus
berdoa ya, kayak berlutut di hadapan Tuhan gitu. Tadi soal keperluan atau pergumulan kita ya, kita doakan di hadapan Tuhan, jangan sampai kita menyerah atau kita kayak ya wes lah kok kayak doa tapi nggak dijawab-jawab, mending nggak usah doa sekalian gitu kan ya. Kan orang yang di sana lebih orang di luar sana yang nggak pernah doa, nggak pernah ke gereja, mereka kayak nggak pernah punya masalah gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang so tempting gitu ya keadaan, melihat orang di luar yang bisa sukses, melihat orang yang fine aja gitu kan, terkadang tempting buat kita nggak bener-bener sujud di hadapan Tuhan gitu ya. Lalu doakan pekerjaan kita ya, kita kan kita juga mau kesetiaan bukan cuma soal keluarga tapi juga soal pekerjaan ya. Walaupun di tempat pekerjaan kan kita juga pasti akan punya masalah dengan bos, dengan misalnya kayak klien atau siapapun juga. Tuhan juga pengen setia kita tekun dalam pekerjaan kita, nggak yang asal nggak nyaman di sini pindah, nggak nyaman di sini pindah. Ya bukan berarti nggak boleh pindah kerjaan ya, tapi maksudnya kan Tuhan pengen kita juga setia gitu ya, ditekuni, dijalani dulu. Kalau memang Tuhan menghendaki kita pindah, ya itu kehendak Tuhan ya. Tapi kalau misalnya asal kita nggak mau ketika kita punya masalah terus pengen pindah kerjaan, jadi kayak menghindari masalah gitu kan ya. Kalau menghindari masalah itu, kita mau pindah ke tempat kerja manapun, kita juga akan menghadapi atau mengalami hal yang sama, karena Tuhan pengen kita tuh lolos di tes itu gitu loh. Kalau kita mau pindah kerjaan, pindah kemana gitu, kalau kita belum lolos dalam tes itu, pasti akan kita menghadapi hal yang sama lagi gitu. Dan kita juga harus mendoakan supaya pekerjaan kita tuh misalnya kayak selain lancar, baik, dan juga kayak hubungan misalnya bos yang kadang killer atau yang tidak baik atau punya favoritism gitu, supaya hubungan di tempat kerja kita juga nyaman, buat kita nyaman gitu. Dan juga doakan lingkungan di tempat kerja supaya jangan sampai Tuhan sanggup ya menolong kita, walaupun kita nggak tahu misalnya ada orang yang berusaha buat berusaha untuk menjatuhkan atau misalnya berusaha berbuat yang jahat sama kita di tempat kerjaan. Tuhan sanggup untuk melindungi kita ya. Tapi yang kita perlukan adalah doa ya, doa tadi yang penting sekali. Lalu setia dalam perbuatan ya, jangan goyah oleh perkataan orang. Kalaupun orang, kadang kan orang ngomong tuh kayak nyelekit ya, asal ngomong sarkasm gitu, misalnya kayak aku kan masih, kalau sebelum makan tuh aku pasti selalu doa ya. Aku kok di tempat kerja tuh kayak nggak pernah ada lihat orang doa sebelum makan ya. Tapi ya belum pernah ada orang yang komen, kamu ngapain toh kok doa sebelum makan gitu. Tapi selama ini aku fine aja, nggak pernah ada orang yang nyeletuk gitu atau membuat komen apapun. Nah, walaupun misalnya kita berbuat benar, kalau ada orang yang kayak mengkomen atau mengatakan sesuatu yang tidak enak tuh ya, kita harus tetap setia tadi ya, menghiraukan perkataan orang yang tidak diperlukan itu ya. Lalu kalaupun kita punya masalah, kita akui kesalahan ya, jadi jangan suka menyalahkan orang lain. Terkadang itu aku lebih suka misalnya pas malam hari itu sebagai quiet timeku buat datang kepada Tuhan, jadi kayak lebih tenang, relax, dan punya waktu gitu tuh. Aku kayak introspeksi, hari ini aku ada salah apa, misalnya tidak sengaja ngomong ini atau tidak sengaja berbuat ini. Jadi kayak bisa mengakui kesalahanku di hadapan Tuhan. Dan terkadang kita tuh lebih gampang ya kayak nyalahin orang gitu. Ya aku kan tadi seperti ini karena ikut-ikutan sama dia yang mulai duluan, aku jadi kayak terpancing gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita bisa punya kontrol ya. Buah roh itu ada kan self control ya. Kita harus bisa untuk mengontrol diri kita supaya kita jangan ikut-ikutan orang lain gitu ya. Lalu yang ketiga adalah merendahkan hati. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu, walaupun kita misalnya kayak kehidupan kita baik-baik saja atau kita pintar, pandai, ahli dalam pekerjaan kita, tapi kita tetap mau mengakui kalau ini semua tuh adalah anugerah Tuhan gitu loh. Ini semua karena berkat dari Tuhan, supaya jangan sampai segala apa yang kita miliki jadi kayak kita merasa
comfortable buat tidak mengandalkan Tuhan lagi ya, dan juga tetap mengandalkan Tuhan walaupun mukjizat itu sudah terjadi ya. Terkadang tes yang sebenarnya itu bukan ketika kita menghadapi masalah, tetapi justru ketika kita sudah mendapat jawaban, ketika kita sudah mendapatkan mukjizat gitu. Itu tes yang paling besar, karena Tuhan pengen tahu ya, kita ketika kita sudah mendapatkan jawaban itu reaksi kita seperti apa. Apakah kita lupa untuk bersyukur sama Tuhan, apakah kita terus lupa bersujud di hadapan Tuhan karena sudah mendapatkan jawaban, atau ketika sudah mendapatkan mukjizat terus kayak oh ya ini karena dokter yang berusaha, atau karena aku yang berusaha, atau kita kembalikan semua kemuliaan buat Tuhan gitu ya. Ini ada satu ayat lagi, ada yang mau baca? Hendaklah kamu Maaf, sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, thank you Koga Janu. Di sini dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama ya. Di sini sehati sepikir itu dalam hal yang baik ya, bukan sepakat untuk melakukan kejahatan, tapi sehati sepikir untuk dalam hal yang kebaikan ya, misalnya kayak dalam keluarga suami istri sehati sepikir gitu ya. Dan di sini janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Terkadang kita tuh punya stres tuh ya karena pikirannya kita terlalu banyak gitu. Kita memikirkan hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan. Ada portion yang harus kita pikirkan, tapi ada bagian yang bagiannya Tuhan gitu loh. Kalau itu bagian kita yang harus pikirkan, tapi kalau itu bagian Tuhan, biarlah kita serahkan bagian itu ke Tuhan gitu. Terkadang kita kayak pikiran terlalu bahasa Jawanya jelimet itu too complicated, kayak kita berpikir terlalu jauh, terlalu banyak, tapi kita lupa kayak kita harus melakukan segala sesuatunya kan dari step by step gitu ya. Kita lakukan bagian kita, selanjutnya kita mau serahkan sama Tuhan gitu ya. Bagian Tuhan ya bagian Tuhan, bagian kita, supaya kita jangan jadi stres atau terbeban gitu ya. Lalu di sini dikatakan janganlah menganggap dirimu pandai ya. Bukannya Tuhan itu anti orang yang pintar ya, tapi itu kan juga berkat dari Tuhan ya. Kalau orang pandai itu kan bisa menciptakan sesuatu, atau bisa jadi kayak dokter, atau jadi orang yang sukses dan jadi leader gitu kan ya. Tapi kita mau sama-sama belajar kenapa di kitab Roma ini janganlah menganggap dirimu pandai itu apa sih kesalahannya yang menganggap dirimu pandai itu yang pertama adalah soal kesombongan ya. Karena kalau menganggap diri pandai itu kayak kesombongan tuh yang paling gampang orang jatuh ya, karena mereka menganggap karena mereka bisa melakukan segala sesuatunya, jadi kayak nggak butuh Tuhan, kayak aku bisa melakukan segala sesuatunya dengan diriku sendiri, aku nggak perlu Tuhan gitulah, karena aku mampu, aku pandai gitu. Satu cerita yang sungguh terkenal itu kan kapalnya Titanic itu ya. Itu ya zaman dulu kapal Titanic itu kan kayak istilahnya luar biasa ya. Di zaman dulu bisa menciptakan kapal yang begitu besar dan luar biasanya. Dan ada cerita kalau antara owner atau kayak kaptennya yang Titanic itu tuh ngomong kalau bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Itu kan kayak kesombongan sekali ya. Kayak dia tuh merasa ini kapal yang paling hebat, nggak bakalan ada hal yang bisa merusakkan kapal ini karena ini udah invention yang paling luar biasa gitu. Nah, tapi ternyata kapal itu tenggelam kan karena ada
es batu itu kan, kena es batu sedikit jadi bocor, jadi tenggelam, jadi benar-benar hancur kan. Nah itulah kayak kesombongan itu hal yang luar biasa yang bukan hanya menjatuhkan, yang bisa kayak menggoyangkan orang, kayak kapal tadi ya, cuma sedikit aja lubang, tapi kapal tuh benar-benar bisa tenggelam gitu loh. Kesombongan tuh juga bisa menenggelamkan orang gitu loh. Walaupun terkadang kita tuh nggak sampai ngomong kayak kaptennya ini menganggap Tuhan nggak bisa menenggelamkan, walaupun kita tidak se ekstrim itu kayak ngomongin Tuhan nggak sanggup ini, tapi mungkin kita sombongnya itu hal yang kecil kayak dengan menganggap kalau aku bisa melakukan ini tanpa Tuhan, atau kita mulai jauh tidak berdoa, itu juga mulai bisa mengarah ke kesombongan ya. Lalu tidak mau menerima saran dan menganggap diri yang paling benar, ini ada kayak keterikat bersama satu sama lain ya. Kalau menganggap diri yang paling benar itu, kayak aku punya teman kerja tuh kayak dia tuh menganggap diri yang paling benar, jadi kayak dia tuh susah ya kalau dikasih saran. Kalau misalnya dia itu ada salah tuh kayak susah menerima kenyataan kalau dia melakukan kesalahan gitu loh, karena dia merasa kok dia tuh bisa ini, dia yang benar. Jadi ketika dia melakukan kesalahan tuh dia kayak sikapnya terus beda, jadi kayak marah karena dia merasa kesalahan sedikit itu jadi kayak hal yang besar gitu loh. Ataupun tidak mau menerima saran, kan kita sebagai anggota di JG gini kan kita menerima kita memberi saran satu sama lain ya. Eleanor, go. Menerima pinnya tutup. Sorry, kita menerima saran. Jangan sampai kita kayak sombong ya, tidak mau menerima saran dari orang lain. Terkadang kan kita butuh orang lain. Kita mungkin tidak menganggap bahwa kita tuh tidak melakukan kesalahan, tapi orang lain tuh kayak bisa melihat ketika kita ada kesalahan apa gitu ya, karena kita sebagai manusia sosial gitu ya. Kita sebagai manusia sosial itu kan kita butuh orang lain juga ya. Yang poin keempat, yang merasa tidak butuh orang lain gitu. Kan kita sebagai manusia sosial itu kita butuh orang lain ya, untuk misalnya tadi memberikan saran atau memberitahu ketika kita melakukan kesalahan. Lalu ada satu ayat ini, ada yang mau baca? Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke, thank you Ko Akon. Di sini dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau ya. Kasih dan setia itu kan kayak satu kesatuan gitu loh. Ketika kita setia pasangan kita, kita juga pasti mengasihi mereka ya. Karena kalau kita setia sama mereka tuh pasti karena kita mengasihi mereka. Kita nggak akan mau meninggalkan mereka ketika mereka punya masalah, karena kita punya kasih dalam hati kita gitu ya. Knock the door, knock, it's locked. Lalu di sini dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuhan pengen kayak kasih setia itu ada dalam hati kita gitu ya. Kita ingat kak, ketika kita Tuhan pengen kita setia, Tuhan pengen kita punya kasih dalam hati. Jangan sampai kita kasar atau terlalu menjudge orang lain gitu tuh. Tapi kita ketika tadi memberi saran pada orang lain gitu ya, kita juga punya kasih, memberi perkataannya tuh penuh kasih, penuh lemah lembut, bukannya yang menjudge atau berkata-kata kasar ya. Lalu dikatakan engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Walaupun kita tidak boleh mencari pujian pada manusia, tapi ketika orang lain melihat sikap kita, melihat kesetiaan kita, mereka pasti akan acknowledge atau memberikan pujian gitu ya. Kalau
kita bisa menjadi kita bisa menjadi saksi sebagai orang Kristen gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa mengaplikasinya di hidup kita? Tadi soal kesetiaan ya, itu tetap setia dan rendahkan hati. Sama seperti Daud ya, ketika Daud itu maju perang, dia selalu berlutut di hadapan Tuhan. Dia minta penyertaan Tuhan, walaupun dia tahu janji Tuhan seperti apa, walaupun dia tahu Tuhan ada di pihak dia, tapi dia tetap merendahkan hati setiap kali dia mau maju perang. Dan ketika dia menang, dia tidak lupa mempersembahkan korban buat Tuhan. Dia tidak lupa mengembalikan segala pujian itu untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Bukannya dia yang sombong, oh ini aku karena aku hebat, tapi dia kembalikan semua itu kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Lalu bijaksana dalam segala keputusan tadi ya. Lalu hati yang penuh kasih ya, setia dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Thank you, God bless you. Thanks. Huh? What's that hurt? Aku kembalikan ke Ci Wita ya. Thank you. Thank you Ci Marcella untuk firman Tuhannya ya. Mau tutup dalam doa dulu dalam firmannya? Oke, boleh Ci. Sebentar ya. Anakku. Sebentar. Ya, doa. Selamat malam Papa, terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu soal kesetiaan Tuhan. Bagaimana kami belajar Tuhan, kami mau bisa menjadi setia di dalam-Mu Tuhan, di dalam setiap perkataan, perbuatan kami Tuhan. Kami mau terus memiliki hati yang rendah hati Tuhan, yang mau mencari wajah-Mu senantiasa Tuhan. Kami mau Tuhan bisa menjadi pribadi yang penuh hikmat Tuhan, yang tahu kapan kita harus mengambil keputusan tepat Tuhan. Kami mau Tuhan terus mencari wajah-Mu Tuhan dalam setiap keadaan apapun Tuhan, ketika kita memiliki masalah ataupun ketika kita menang dalam segala sesuatunya. Kami mau mempersembahkan segalanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengajar kami Tuhan, supaya kami tetap bisa setia di dalam-Mu Tuhan, setia dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang pasti bukakan jalan Tuhan untuk kami, dan Engkau yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri, dan segala rancangan itu yang terbaik buat kami Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, untuk memberikan kami masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami bersama-sama belajar Tuhan firman malam hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa, amin. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, kita mau foto dulu atau foto dulu ya? Oke. CUT yang foto? Oke. Boleh tolong untuk dibuka kayak kameranya. Halo, Shalom Konurdi. C Suryawati. C Ani nih, C Suryawati kah? Bukan. Bukan, Ciani Beda ya? mamanya Tere ya. Oke. Dia nggak bisa on cam, kalau Ciani nggak apa-apa. Suryawati juga nggak bisa. Nggak bisa ya. Yaudah. Oke, udah siap semuanya. CUT aku yang hitung ya. 1, 2, 3. Thank you. Oke, kita sharing kita ini ya.
C. Marcella ada ini ya tadi ya? Oh ya ya. Iya, aku tadi kirim baru It's udah ada moving all by itself. Bentar ya. Ada mau keluar? C? Udah mau keluar nggak? Keluarnya masih chat WA nih layarnya sekarang. diklik 2 kali Pak C. Diklik 2 kali ya. Udah? Belum. Ah, kok belum? Ini aku Kamu udah home sih. Oh, apa mungkin ada apa bagian tab lainnya yang harus diklik? Dia kadang muncul tab di situ, ada nggak? Yang di mananya, C? Tab itu apa ya? Kayak misalnya kayak file ada, kan ini bagian WA atau Ah, ah. ada Terus kayak ada file ini. tab ya, misalnya kayak di filenya itu ada yang muncul keluar nggak? Nggak ada ya loh. Ini Kayak gimana sih? aku aja yang share Iya, screen. boleh nggak minta tolong CUT, Boleh, please, boleh. thank you. Aku stop sharingnya. Ya, yuk kita. Oke, welcome home semuanya. Ya, di tahun ini, di tahun 2026, gereja kita bertemakan The Year of Unity and Open Heavens. Belum berubah Kak Wita? Belum? Sekarang? Ya, udah. Ya, dan visi gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik, misi 1000 gereja lokal yang kuat, dan 1 juta murid. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tema bulan Maret ini adalah teamwork and vocation. Dan kita ada My Spiritual Journey. Yang belum ikut My Spiritual Journey, ini kita ada daftarnya dan mungkin bisa registrasi atau kontak informationnya ada tertera di sana di tanggal 21 dengan 28 Maret. Dan kita ada Connect Group Family online dan onsite, dan kita ada CG Eagle Kids, AOG, dan Pro M. Dan kita ada Sunday Service di GMS Philadelphia, GMS Austin, GMS Atlanta, GMS Scranton, GMS Tampa, GMS Toronto. Dan di sini ada jadwal CG yang mungkin belum bisa hadir di hari Rabu, bisa join di hari yang mungkin liburnya yang nggak tepat dengan waktu CG di hari Rabu, bisa join di lain hari. Dan kita already semuanya. Oke. Dan ini adalah download GMS aplikasi. Di sebelah kiri ada iPad dan di sebelah kanannya ada Android phone dan tablet. Segeralah download aplikasi GMS agar Anda dapat terhubung dengan gereja ini lebih lagi. Di dalam aplikasi ini tersedia berbagai fitur yang dapat menuntun Anda untuk bertumbuh di gereja ini. God bless you. Terima kasih CUT. Terima kasih C. Marcella untuk firmannya, untuk selalu diingatkan lebih setia lagi, lebih taat lagi, untuk kita terus memiliki kerinduan hati kepada Tuhan. Mari kita dengarkan kesaksian dari Koka Jono ya. Ya, dari Koka Jono dulu boleh? Mungkin Koka Jono mau memulai? Ya udah, boleh. Boleh. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur malam ini masih ada kesempatan lagi kita bisa share. Makasih Ci Marcella firmannya mengenai kesetiaan. Begitu banyak yang kita harus banyak belajar terus selama kita masih hidup, artinya harus cari Tuhan, setia kepada Tuhan, setia dalam segala hal.
yang mungkin saya cuma sifatnya hanya memberitahukan karena kebaikan. Terima kasih untuk semua doa-doanya untuk teman-teman yang di CG ini untuk mendoakan saya. Hmm, nggak bisa apa? Mungkin kalau mungkin kalimat dengan kenyataannya berbeda ya. Eh, Kalau sekarang mungkin bicaranya agak lancar, tapi waktu kenyataannya nggak lancar gitu ya, maaf kata. Yang lalu saya kemarin hari Selasa saya dipanggil atau disuruh check in ke ICE Immigration for Enforcement di Manchester, New Hampshire, di kota saya. Sudah lebih dari 12 tahun, 13 tahun lebih lah ya. Kita menghadap dari 2010 sampai cuma 2 tahun vakum kali 2024 sama 2025 karena COVID season. Jadi hanya itu. Tiba-tiba saya dipanggil, ada email 2 minggu atau 3 minggu. Itu membuat saya tuh jujur, mungkin kalau orang bilang, aduh begitu aja kan kamu nggak salah ya. Memang sih kelihatannya seperti itu ya. Bener nggak? Kalau karena saya bersama cerita awalnya kita dari 80 keluarga di New Hampshire ini, khususnya di Seacoast ini, di Somerset ini ada 80 keluarga ceritanya pencari suaka, pejuang politik. Jadi kita mulai intervensi dari mulai dari zamannya Presiden Obama, zamannya Biden, zamannya itu mempengaruhi sekali. Cuma kayaknya check in kan, kalau check in kan kayaknya bahasanya kan nggak terlalu sulit ya pengertiannya ya. Tapi kalau saudara dan teman-teman udah pernah ngalamin kayaknya kalau denger panggil itu kayaknya kayak udah kayak masuk penghakiman gitu loh, judgment gitu loh, punishment gitu loh. Wah ini soalnya karena kita udah 21 tahun di sini mengalami kayak sidang, kita lihat orang-orang yang diborgol, kakinya, tangannya keluar dalam sidang, kayak begitu. Kita lihat sendiri lagi check-in langsung diborgol, kayak seperti itu gitu loh. Saya sendiri juga pernah masuk di sel, jadi membuat trauma gitu loh kalau dibilang ke tempat check-in gitu loh. Aduh, itu kayak aduh gimana perasaannya gitu loh. Tekanan di bawah tekanan gitu loh saya mau katakan. Tapi saya tidak mau tinggikan bahasa seperti itu atau merendahkan kemampuan Tuhan. Yang saya mau kasih tahu kan bagaimana doa-doa saudara dalam corporate itu yang mungkin doa begitu luar biasanya yang membuat saya, ya itu yang saya mau saksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu latar belakangnya kenapa waktu saya masuk ke ruangan, cuman waktu dalam security check yang seperti kalau di TSA, airport, gedung government semua kan prinsipalnya harus pakai TSA, cek semua security. Nah, di situ nggak ada orang, biasanya penuh. Biasanya kalau check-in itu di immigration itu selalu ada. Nah, waktu saya datang ke situ saya udah mulai secara manusia kalau udah 2-3 minggu saya stres banget. Katanya sih doa orang percaya beriman ya, punya iman sebiji sawi aja. Nggak mudah ngomong teori sama prakteknya. Makanya saya bilang Tuhan tolong kuatkan saya. Waktu saya menghadap, saya bersyukur ada kurang lebih 25 menit, nggak banyak sih. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan karena doa yang Tuhan mungkin kelihatannya kecil, eh, tapi buat saya impact-nya besar. Saya tidak ada pengaruh sedikit pun, maksudnya kecut, takut, gentar, segala, tidak ada. Sama sekali hampir. Saya juga bilang, oh Tuhan luar biasa ya. Memang dari perjalanan dari rumah, udah bilang, I surrender you Lord, I surrender you Lord, gitu. Menyembah, memuji, menyembah, terus aja cuma itu. Waktu dia bilang, congratulations sir, you all said you don't need
come back again. Cuman yang saya mau kasih tahunya bagaimana dari 80 keluarga atau 50 keluarga cuma saya doang. Aneh gitu, weird, bin ajaib gitu loh. Kok cuma saya sendiri semuanya udah di green card semua, cuma saya doang yang udah di green card pun masih dipanggil gitu loh. Kan itu buat saya kan what's wrong gitu loh. Saya udah sampai cek criminal background check, no criminal record semua bersih semua. Wah saya jadi bingung nih, kenapa ya bisa begini ya? Saya udah telepon lawyer saya nggak mau datang lagi, nggak mau temenin, minta surat dibikinin juga nggak mau. Alasannya terlalu, pokoknya nggak bisa, nggak sibuk gitu, nggak mau. Ini bukan satu lawyer, udah 3 lawyer saya pakai, nggak mau. Dari situ saya bilang Tuhan, kalau memang saya harus lalui, berikan kekuatan. Nggak gampang. Minggu lalu ya saya ngomong ya, itu kalau mau Tuhan mau angkat itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap gitu loh. Aduh, ampun kalau sport jantung kalau bilang kalau di bawah sih aman, waktu di atas kalau lagi nggak ada yang bisa diandalkan, semua orang cuma bilang ya udah kamu berserah aja mengandalkan Tuhan. Ada yang bilang udah jangan datang aja, nanti kalau nggak datang juga nggak nanti kalau ditangkap